Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Eko Delima. Saya dari mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Ibu Risalatul Muawanah, SPD. Nah, di sini kita akan membahas tentang inovasi media pembelajaran yang efektif selama pandemi. Ya, perkenalkan dengan Ibu siapa, nggih? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Risalatul Muawanah. Saya ngajar di MI Siti Hajar, Kota Madiun. Iya, terima kasih Bu Risalatul Muawana telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang tentang inovasi media pembelajaran yang efektif selama pandemi ini. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu Risa ini sudah mengajar di MI ini berapa lama, nggih? Kurang lebih sudah 6 tahunan, Mbak. Ketika mengajar, kalau boleh tahu ini suka duka Ibu ketika mengajar di sekolahan ini selama 6 tahun itu apa, nggih? Ya, kalau di bidang sekolah dasar ya, mungkin ada anak yang rewel, ada anak yang bandel, ada yang pendiam. Jadi semuanya ada di situ, dan saya sebagai guru juga harus mencontohkan yang bisa bisa dicontoh juga sama anak-anak yang dengan mudah gitu. Contohnya kalau jam kos kayak gitu, anak-anak biasanya malah main ke kantin gitu. Jadi harus guru yang nggak ada di kelas, kalau nggak ada jam kelas, kalau di kantor itu juga harus mengawasi sih anak-anak yang bandel seperti itu. Kalau sukanya ya bisa awet muda ya Bu, soalnya kan berkecimpungnya di dunia anak-anak, jadi ya itu sukanya bisa awet muda. Kan guru-guru zaman dulu juga kayak gitu, orangnya awet muda semua. Terus kemudian kita kan jurusannya pendidikan guru nih Bu ya. Jadi kalau jadi guru itu karirnya seperti apa ya, kegiatan selama kita di sekolah itu apa aja ya Bu? Oh, selain kegiatan pembelajaran, Iya. ya biasanya ada itu kegiatan sekolah, istighosah, ada ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu kalau di MI Siti Hajar yang lagi aktifnya drum band, terus pramuka. Tapi sekarang pramuka sudah jadi wajib ya, sudah Iya, Bu. jadi pembelajaran wajib. Terus ada olahraga-olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, itu. Ini sebagian dari perkenalan kita ya Bu ya. Kemudian langsung kita ke intinya, yaitu tentang inovasi media pembelajaran yang efektif selama pandemi. Nah, selama mengajar ini Ibu itu apa menggunakan media pembelajaran? Ya, kalau enggak pakai, pasti saya pakai media pembelajaran. Kalau enggak itu anak-anak kadang pikirannya tuh masih gerambiang gitu. Jadi enggak bisa dikasih materi yang abstrak gitu. Dia belum bisa memahami. Jadi harus pakai bantuannya yaitu media pembelajaran. Nah, kemudian media apa saja ini yang pernah Ibu pakai selama mengajar? Oh, kalau saya seringnya pakai video ya, soalnya anak-anak itu tertarik kalau ada video, penayangan video-video gitu. Kalau enggak, buat dari keterampilan apa itu, papan, kayak contohnya kan saya ngajar SKI sama tema. Nah, kalau papan itu biasanya saya kasih tempelan-tempelan materi-materi itu nanti
dijodoh-jodohkan gitu. Kalau SKI kebanyakan saya pakainya video. Kalau kan kalau kelas 3 itu tentang kelahirannya Nabi Muhammad. Itu nanti saya cantum video tentang kelahirannya Nabi Muhammad. Terus dianimasikan gitu biar menarik buat anak-anak itu belajar. Nah, kalau adanya video itu anak-anak jadi paham, oh gini toh ceritanya kelahirannya Nabi Muhammad itu gitu. Seperti itu. Oh gini toh peristiwa yang terjadi kelahiran Nabi Muhammad gitu. Berarti selama proses pembelajaran itu Ibu selalu menggunakan media ya? Ya. Kemudian pada pemakaian media, dengan pemakaian media atau tidak menggunakan media itu apa ada perubahan yang dialami sama siswa, Bu? Gimana? Perubahannya juga lumayan itu berbeda. Kalau nggak pakai media itu anak-anak kalau diajar malah cerita sendiri sama temennya, kadang gitu sering izin ke kamar mandi, padahal di kamar mandi itu main-main aja. Terus kalau ada media pembelajaran kan anak-anak malah terpusat gitu sama medianya. Kalau apalagi medianya tertarik ya. Jadi dia akan memperhatikan gitu. Dan hasil evaluasinya pun lebih baik kalau menggunakan media pembelajaran ketimbang cuma pakai buku aja, buku bahan ajar aja. Kemudian nih, kalau jika ada siswa yang tidak tertib selama proses pembelajaran itu, yang dilakukan Ibu itu apa? Kalau saya lagi menerangkan, terus muridnya itu rame sendiri, itu saya omongin dulu. Kalau gitu saya liatin dulu dia sadar apa enggak. Kalau udah diomongin nggak bisa, diliatin, diawasi juga nggak bisa, baru saya ngasih dia punishment. Contohnya suruh menjelaskan apa yang tadi saya terangkan tadi. Kalau enggak gitu, saya suruh keluar. Kayak gitu. Itu kalau seandainya disuruh keluar gitu, besoknya mengulangi lagi apa tidak, Bu? Sepertinya. Enggak. Kalau di kelas 3, enggak. Tapi kalau di kelas 5, itu dia malah keasikan kalau dikeluarkan gitu. Jadi kalau di kelas 5 itu saya nggak ada punishment itu suruh keluar. Soalnya dia malah senang kalau disuruh keluar. Jadi cuma diginiin sama diancam itu nilainya saya turunkan. Baru dia Kemudian nggak ngomong. gimana Ibu? Masih ada lagi kah? Nggak udah. Kemudian gimana nih usaha Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang disajikan di kelas? Ya kalau dikembangkan itu harus diimplikasikan kepada anak-anak yang bisa dijadikan dia kegiatan sehari-hari. Jadi semua amalnya Nabi Muhammad itu sifatnya gini. Nah, kita contohkan dengan kehidupan nyatanya dan nanti biar anak-anak itu paham dan dia bisa melakukan sifatnya seperti Nabi Muhammad. Berarti diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari gitu ya, Bu ya. Kemudian bagaimana ini cara Ibu menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan di dalam pembelajaran kelas? Mungkin kita sebelum mengajar itu mesti ada rencana, ada planning ya yang kita ajarkan ke anak-anak. Tetapi kita ternyata habis terjun dari lapangannya langsung kadang-kadang itu berbeda dengan kondisi yang kita angan-angankan gitu.
Nah, mau nggak mau kita juga harus memiliki plan B. Contohnya kalau ada video, kita waktu menayangkan video tiba-tiba mati listrik kayak gitu. Nah, itu kita juga harus memiliki media yang menarik lagi. Mungkin dari kertas apa anak-anak suruh buat sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Gitu. Kemudian dalam kurun waktu 2 tahun ini kan pembelajaran dilakukan secara daring ya Bu ya. Nah, waktu daring itu Ibu menggunakan media seperti apa Bu? Ya, pakai e-learning, kadang pakai e-learning, terus pakai WhatsApp, pakai video YouTube, sama Google Classroom. Dari kesekian banyak media pembelajaran yang digunakan, salah satu yang paling efektif itu yang mana Bu? Ya, semuanya media pembelajaran itu bagus ya, Mbak. Tapi ketinggal kitanya yang bisa mengaplikasikannya atau tidak. Dan waktunya itu cocok nggak sama media pembelajarannya itu cocok nggak kalau kita buat pakai video YouTube. Terus kalau nggak cocok ya kita pakai media lainnya. Contohnya pakai WhatsApp. Kalau nggak pakai video, kalau nggak pakai e-learning kayak gitu. Kalau menurut saya yang paling efektif itu WhatsApp sama video. Kalau dari e-learning nih Bu, ada nggak siswa yang tidak memahami ketika memakai media e-learning itu? Contoh, ya kebanyakan dari orang tua ya. Biasanya kadang ada orang tua yang nggak bisa IT kayak gitu. Bingung Bu, ini gimana caranya mengaplikasikan e-learning gini-gini. Padahal udah ada sosialisasi e-learning. Nah, makanya kalau pihak sekolah itu makanya dua, yang e-learning sama WhatsApp. Nanti kalau orang-orang yang nggak bisa e-learning, akhirnya pakainya WhatsApp gitu. Kemudian selama dari ini berarti Ibu juga menggunakan media ya? Ya, tapi seringnya harus pakai video itu. Orang guru kita aja yang sebagai guru menjelaskan secara langsung aja anak-anak harus diulang-ulang, ulang-ulang kayak gitu. Jadi pakai video ini juga nanti kalau ada pembelajaran bisa offline, ya kita harus menjelaskan lagi. Soalnya kadang video itu ya juga anak-anak masih bingung kalau kita nggak jelasin juga. Jadi nih Bu, selama 2 tahun ini ada nggak perbedaan antara proses pembelajaran antara daring sama luring? Ya, banyak banget. Kalau mending luring ya, kalau daring itu anak-anak kadang ada yang tak kasih video mulai dari WhatsApp, tak kirim dari WhatsApp, itu ada sebagian video tak kasih tugas di belakangnya, itu malah nggak dibuka videonya. Jadi malah dia bingung, Bu kok nggak ada tugasnya, kok tugasnya nggak dikirim Bu, gini-gini. Padahal videonya itu tugasnya itu ada di dalam video itu. Nah, jadi kan anak nggak memperhatikan, penting dia udah ngumpulin tugas, tapi nggak tahu materinya yang ada di video itu apa, itu dia nggak tahu. Mungkin dia browsing, apa gimana, kan anak zaman sekarang juga udah pinter suruh browsing kayak gitu. Kalau luring kan benar-benar guru tahu kemampuannya anaknya tuh seperti ini. Kalau di rumah kan nggak tahu, entah itu yang ngerjain orang tuanya atau muridnya sendiri, kan nggak tahu kita. Berarti lebih enak luring ya Bu ya? Ya, lebih enak juga.
Jadi media yang dari sekian banyak media yang lebih efektif itu penggunaan WA ya Bu ya. Ya, Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan lagi? sudah cukup. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas waktunya telah menemani saya dalam perbincangan inovasi media pembelajaran yang efektif selama pandemi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.